Nah, secara freelance atau WFH ya, jadi uh, double job di sini sebenarnya. Baik, saya langsung aja izin share screen, tapi ini kayaknya karena belum di-record, jadi masih menunggu kakaknya. Oke, langsung sudah dibilang ya. Oke, apakah sekarang sudah terlihat untuk layar screen-nya, teman-teman, untuk layarnya, Sudah, slide-nya? sudah terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang time and dates atau waktu dan juga tanggal nih. Kalau kemarin kita bahas tentang angka yang ada di Korea, nah sekarang sebenarnya masih ada hubungannya karena bagaimanapun juga waktu dan tanggal itu masih berhubungan dengan angka. Tapi kita akan bahas lebih lanjut nih, kita akan kulik lebih dalam lagi. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau connect di LinkedIn, bisa banget untuk kunjungin ke LinkedIn saya atau ke Instagram, masih sama namanya Teresa Alicia, bedanya kalau Instagramnya ada underscore. Baik, saat ini kita akan bahas terkait dengan konsep dasar waktu. Kalau di Indonesia, kita tahu hanya ada jam, waktu, maksudnya jam, menit, dan detik. Dan itu diungkapkan dalam angka yang sama. Betul? Tapi, kalau di Korea, seperti yang dibahas kemarin, angka itu ada dua jenis. Angka sino dan juga atau angka asli. Atau angka asli ini kita sebutnya sebagai native numbers. Nah, sehingga dalam pembagiannya pun digabung nih dalam penggunaannya juga. Misalnya, kalau kita mau bilang jam, itu bahasa Koreanya si. Tapi kalau ini lebih ke arah pukul, kayak pukul berapa sih? Misalnya pukul 5 sore, pukul 6, pukul 10. Nah, itu pakainya si. Tapi kalau lama waktunya, itu pakainya sigan. Jadi kayak misalnya 5 jam. Nah, itu dasot sigan. Kalau 5 itu kan dasot. Nah, ini yang namanya angka asli. Nah, kalau angka asli itu yang bukan il isamsa, tapi yang hana, dul, set, net, dasot, yasot, ilgop, ahop, ahop, yo, ya sorry, ada yang lewat. Hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Nah, itu kalau yang angka asli. Kalau yang angka sino, nah itu yang awalnya ada dari Cina itu. Nah, itu il-i, samsa, oyuksip, cilpalgusip. Nah, gitu. Nah, kalau yang di jam ini, dia pakainya si, ya, atau angka asli di sini itu, misalnya jam 10 nih, 10.00. 10 itu kan angka aslinya yol. Nah, kalau angka sinonya sip, pakai bip. Nah, kayak gini nih, yang ini itu sip, sipnya versi Korea. Nah, karena dia tuh ngomongin jamnya doang nih, nggak ada keterangan menitnya atau detiknya. Nah, kita bisa aja bilang, oh, yol sih, oh jam 10. Nah, sinya ini ditandanya waktu. Jadi, polanya, angkanya dulu, baru satuannya. Nah, di Korea mostly kayak gitu juga. Sama kayak hampir di Indo sih, misalnya kayak, agak beda sih. Kalau kita kan, misalnya mau bilang, satu ekor kucing. Nah, kita tuh satuannya satu ekor kucing gitu ya. Han, nah kalau di Korea tuh satu ekor itu kan Han Mari gitu ya. Nah, itu angka terus satuan. Mungkin hampir sama ya kayak di Indo gitu. Nah, kalau ngomongin 10 jam berarti Yol Sigan gitu. Jadi adanya gan cuma nih karena ngomongin konsep dasar waktunya, jadi di sini saya memperkenalkannya terkait dengan penggunaan atau yang biasanya kita pakai di sini gitu. Nah, pokoknya kuncinya itu dihafalin di angka-angkanya gitu ya. Terus kalau misalnya jam saya mau izin annotate ya. Misalnya sebentar. Oke, ini kan jam 10 itu kan Josi. Misalnya jam 12. Nah, kalau jam 12 itu ya kan antara 10 ditambah 2 ya kan. Nah, kalau 10 itu kan Yol. Ya, 12 itu kan 10 tambah 2 nih. Kalau di Korea tuh dipecah dulu gitu ya teman-teman. 10 ditambah 2. 10 itu adalah Yol. Sedangkan kalau yang angka 2 itu Dul. Tapi kalau di Korea ketika kita menyebutkan angka yang digabungkan dengan satuan, terkhusus angka 1 hingga 4, dia itu akhiran konsonannya dihilangkan. Jadi yang awalnya yoldul
jadinya yoldu. Sehingga kalau kita bilang jam 12 adalah yol, Yoldu. ya yoldu. Jangan lupa satuannya yoldu si gitu. Tapi kalau misalnya, nah kalau format waktu gimana di Korea? Nah itu juga kita tuh, kalau saya di sini ya itu jam waktunya masih yang 24 jam sih. Jadi misalnya saya ngomong jam 12, tapi tergantung orangnya juga sih. Misalnya kayak teman-teman lebih enakan ngomong dalam kurun waktu format 12 jam yang kayak kalau malam ya jam 12 aja, nggak usah 24 gitu. Nah, itu mostly di sini pakainya yang 12 jam kalau saya ya. Jadi jarang tuh yang pakai mau ngomong jam 20.00 itu enggak. Nah, biar tahunya bedanya pagi sama malam tuh pakai satuan yang akan kita bahas di slide setelah ini. Nah, lanjut, kita akan clear dulu di sini. Nah, ini kita bahas yang bun. Bun di Korea itu bisa berarti menit, satuan untuk menit, tapi juga bisa berarti untuk orang. Jadi bun itu bisa artinya beliau, nah orang gitu. Kayak misalnya ke restoran, "Myot bun 예요." Nah, itu bukan yang kayak eh "Myot kan itu apa ya? Apa orang itu enggak, tapi maksudnya berapa orang gitu. Jadi kalau misalnya tanya kalian nanti ke Korea gitu ya, amin, terus kalian lagi ke restoran tanya, "Myot bun 예요?" Terus kalian jawabnya, misalnya kalian 2 orang. Nah, tuh kalian bisa nih pakai angka satuan di sini. Nah, kalau jam itu pakai angka asli, kalau menit dan juga detik itu pakai angka sino. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang jam 6.40 itu kan jamnya itu kan dari angka asli nih. Nah, makanya kita ngambil yang yosotnya bukan yuk. Jadi yosot sih satuannya, satuan jam. Nah, 40-nya itu pakai sino. 40-nya itu dipisah. Nah, sinonya dari 40 kan malah kelihatan ya. Sintonya dari 40 kan sasip ya, karena empatnya ditambah sama puluhan. Nah, kalau sini tuh gitu. Sipnya ini melambangkan 10, sanya ini melambangkan angka 4, jadi 4 tambah 10. Nah, bunnya itu adalah menit. Yosot sih sasip bun. Sama kan polanya, angkanya dulu, baru satuannya. Nah, siapin pertanyaan ya, teman-teman. Selanjutnya, kalau yang detik itu juga sama, Cok. Cuma di sini tuh penggunaannya jarang banget. Kayak misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu jarang banget. Kayak saya ngomong detik itu jarang. Lebih ke jam sama menit sama lama waktu jamnya. Nah, tapi dia FYI ya, biasanya tuh kalau lagi tes gitu, tes bahasa Korea tuh biasanya ada soal-soalnya terkait dengan detik. Cuma ya tetap jarang. Cuma kita bisa tahu kalau kita belajar gitu kan. Nah, di sini detik itu adalah co. Nah, ini juga pakai angka sino. Misalnya 50 detik, berarti osipco. Nah, detik kan nggak terbatas sama 60 detik itu nggak kan? Bisa 100 detik, berarti backcho gitu. Backcho. Nah, ini teman-teman, kalau mungkin ini agak melenceng, tapi kalau FYI, di sini kan ada kayak bentuknya tuh beda ya. Kalau ini tuh kayak ada pucuknya tapi gantung, gabung, kalau ini tuh gantung. Nah, itu sama-sama cheat ya. Sama-sama cheat, dan ini tuh versinya adalah O, tapi O yang duduk. Kalau saya nyebutnya O duduk. Nah, kalau O duduk ini bisa dikatakan O yang bulat. Jadi co. Nah, kalau yang O-nya berdiri ini ya, yang kayak gini nih, itu O-nya O tipis atau O berdiri. Jadi yosot, bukan yosot, tapi yosot. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau O itu di Korea kan ada dua O, sebenarnya dia tuh lebih ke EO. Nah, kalau ini O yang bulat. Jadi makanya saya bilang itu O duduk atau O bulat, sedangkan kalau yang O berdiri itu O O berdiri atau O tipis. Kayak gitu kan lebih teman-teman. Nah, ini terkait dengan konsep dasar waktu. Nah, mungkin udah ada gambaran nih ya terkait dengan, oh ternyata kayak gini ya kalau di Korea tuh pembagian waktunya gitu. Nah, ini nih yang kosakata waktu yang cukup populer dan mungkin ada yang baru dengar juga. Jadi, kalau ngomongin 30 menit, kita bisa loh pakai yang namanya ban.
Tidak harus selalu kita 30 tuh kan dari 30 3 tambah satu ya. Sorry, 33 tambah 10. Nah, itu kan bisa sam, sip, bun. Cuma biar lebih singkat, kalau ini kan sam, sip, bun, tiga suku kosakata ya. Sam, sip, bun. Tapi kalau kita ngomongnya ban kan lebih gampang ban. Itu jauh. Misalnya ngomong jam 10.30 bisa aja kita bilang you'll see some sip bun. Kan kayak panjang banget. Nah, biasanya karena di Korea itu lebih terkenal pali-pali atau cepat-cepat, jadi kita tuh lebih singkat aja you'll see ban. Nah, gitu udah nggak ada bunyinya juga, udah langsung tahu kalau ban itu artinya setengah. Cuma di sini saya kasih ada keterangan jam ya. Tapi kalau misalnya ban itu dipakai di tempat lain bisa nggak? Kayak misalnya bukan dalam waktu. Ya bisa. Jadi kayak pokoknya intinya tuh konsepnya setengah gitu. Konsepnya tuh setengah itu ban gitu. Nah, lanjut ya. Di sini tuh cara baca teman-teman. Ya, maksudnya dilatihin kan ya. Nih hampir sama setengah jam. Nah, ini yang tadi saya bilang. AM, yang pagi itu ojon. Kalau yang PM atau siang waktu sore itu yang ohu. Nah, kalau yang AM itu dari jam 00 ya, 00 sampai 00 sampai enggak 12 12.00 ya. 12.00 ini masih ojon. Nah, kalau yang ohu itu berarti 12.01 sampai 23.59. Nah, ini kayak gini ya. Kalau kita ya, kan kita pakai yang format 24 jam nih. Nah, misalnya kayak kita tuh tadi yang mau ngomong kasus yang tadi gimana sih, Kak? Gitu ya. Yang biasanya jam 20 malam nih, jam 8 malam kan. Kalau kita mau bilang ini, kalau 20 kan semul. Cuma kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kita pakainya 8 aja gitu. 8 kan yodol nih. Kita pakainya jam 8 aja. Jam 8 malam. Yo. Dol, bip, yol, dol, ya Iya. yodol si, nah yodol si, nah ohu, nah itu kalau kita mau tambahin keterangan kayak misalnya janjian jam 8 malam, nah itu ohu yodol si, oh, nih oh, ntar kurang rapi ya, wait, ntar mau kembali ke tulisan mana sih? Oh ya, oke, yodol si ohu, ojon, nah itu di bisa kayak gini teman-teman. Jadi biar lebih singkat juga karena kalau misal kita kan kadang lebih penggunaan angka asli itu jarang yang kayak sampai banyak ya kecuali umur. Kan misalnya ngomongin umur 40 tahun, 50 tuh kan angkanya besar tuh. Cuma yang kalau biasa kita pakai tuh yang dari angka 1 sampai 10. Jadi yang kayak Hanadu Setnet. Nah, kalau kita udah hafal itu aja udah sangat-sangat membantu ya. Jadi ya itu kelebihannya. Daripada ngafalin terlalu banyak. Tapi ya kalau buat nanti teman-teman ke depannya harapannya tuh bisa hafal banyak. Nah, terus selanjutnya kalau Ohu sama Ojon itu jarang dipakai. Tapi yang penting kalian lebih ke konteksnya aja sih teman-teman. Kalau lagi ngomongin pas lagi nggak mungkin kan kayak misalnya aku mau berangkat kerja jam 2. Nah kan jam 2 pagi kan nggak mungkin ya. Padahal masih jam 2 siang lah gitu kan. Ya tapi walaupun bisa aja mungkin gitu ya. Kalau misalnya force major. Tapi nggak apa-apa gitu. Itu sebagai FYI. Nah, kalian sekarang udah ada gambaran juga kan terkait dengan perbedaan ozon sama ohu. Oke. Kalau udah kita next lagi nih. Nah, contohnya lagi. eh jam 1 itu Hansi. Boleh dibantu baca Kak Nur Halimah Tanjung buat yang nomor 2. Maaf, sebelumnya udah pernah baca Hangul? Mohon maaf Kak, aku masih pemula jadi iya. Oh, Bisa iya. Hangul, tapi aku harus lihat dulu setiap itunya, belum terlalu hafal gitu. Ah, oke oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Nanti berarti belum kesempatan nggak apa-apa kok. Nanti Alsun bisa belajar lagi nih sama kita Hmm. kita. Oke Kak?
Makasih ya. Oke, jadi mungkin tak bantu baca gitu ya. Jadi ini harusnya saya kasih itu ya latihan, tapi ini tadi ada challenge. Oke, jam 1 tuh Hansi. Nah ini yang kayak gitu tuh Siot sama I. Terus kalau jam 5, jam 5 lebih 10, jam 5 itu kan angka 5 itu di sini karena dia yang nyebutin jam itu berarti kan angka asli ya. Berarti Dasot Si. Nah 10-nya tuh Sibun. Terus jam 8.45 Yodol si Sasip Obun. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, biasanya kalau di Korea itu emang sih kita tuh ngelihatnya di sini tuh sip sama o, biep sama o itu ya udah sip o gitu ya. Tapi pas kita lagi ngomong, kadang orang Korea itu nggak sepenuhnya ngerti, nggak semuanya sih, cuma selama ini case-nya sama saya tuh kadang mereka tuh kayak bingung maksudnya apa sip sip o gitu kan. Jadi berdasarkan pengalaman biepnya ini tuh dia digabung bacanya sama O. Jadi Sibo. Jadi yang awal kita ngomong Yodol si Sasib Obun, nah kita gabungin jadinya Yodol si Sasibobun. Nah, kayak aneh ya. Tapi emang itu yang selama ini saya rasakan ya, baik waktu itu ngomong ke supir taksi, terkait dengan nomor gitu ya, yang berhubungan sama eh biep sama O gitu ya angka 5 kemudian sama ketika ngomongin waktu nah itu mereka lebih cenderung mengucapkan biepnya digabung sama O jadi ngomongnya Yodoshi Sasi Bobun gitu. Nah, next jam 12.30. Nah, ini kita praktek ini yang tadi jam 12 Yoldu. Ya, Yol sama Du. Ya, ini jadi angka 2. Dul L-nya dihilangin, realnya dihilangin. Jadi Yoldu si Ban gitu. Yoldu si Ban gitu. Next. Oke, ini di clear dulu. Next kita bahas terkait dengan hari nih. Kalau udah bahas waktu, sekarang kita bahas hari Yoil. Nah, di hari ini ada yang namanya 7 hari ya. Nah, kita 7 hari sini itu semua agendanya sama. Ada apa yang sama? Ada Yoilnya semua. Hari itu Yoil. Nah, Yoil di sini tuh kita tambahin ya. Ingat nih, di sini contohnya Senin itu war. War, nah akhirnya Yoil, Yoil, Yoil semua. Iya memang, karena maksudnya tuh hari Senin, hari Selasa. Makanya kalau di kalender Korea, biasanya itu tuh Yoilnya tuh hilang. Jadi kalau dalam kotak-kotakan gitu ya, di sini gini tuh kan biasanya dibagi 7. Nah, di situ dia cuma ngelambangin kayak warnya doang, baginya doang. Terus ini misalnya sunya doang, su Yoil, ini misalnya kayak gini doang. Nah, gitu kalau di sini kalender-kalendernya mostly. Jarang yang kayak ada lengkapnya yoyo-yoyo gitu kan udah pada ngerti kalau yoyo tuh hari gitu. Nah, kosakatanya gimana sih biar tahu ya dihafalin ya. Karena emang kunci kita bisa ngomong bahasa Korea itu harus banyak hafalan kosakata. Ya minimal sehari 10 lah, 10 atau 15 kosakata buat terus mengasah eh apa ya, bendahara kosakata bank kita gitu. Bang kosakata kita. Nah, di sini saya ada kasih contoh. Ada Senin, Waryoil, War, ini U sama O. Vokal rangkap. Terus di sini ada Selasa, Wayoil. Ini juga O sama A, ini Hyut. O sama A itu adalah, O sama A adalah vokal rangkap juga. Kemudian ada Suyoil, biasa, Siot sama U. Kamis itu ada Mokyoil, Mok, ya, M-O, O-nya itu O duduk, Mokyoil. Jumatnya itu ada Gemyoil, nggak tahu ini ketutup apa enggak, kayaknya enggak ya. Gemyoil. Kenapa kok Gemyoil nggak Geumyoil gitu? Nah, jadi di sini itu memang secara latinnya adalah ya, tulisannya gitu. Cuma waktu dibacanya itu doang gitu. Jadi Geumyoil gitu, tapi Gemyoil aja gitu ya. Selanjutnya untuk Sabtu, nah Toyoil. Jadi dia tuh pakainya tit ya, jadi Toyoil gitu. Sedangkan kalau yang Minggu itu Iryoil. Nah, ini tuh sebenarnya polanya itu adalah Hanja plus Yoil gitu polanya. Jadi gimana? Berarti ada Waryoil, Wayoil, Suyoil, Mokyoil, Gemyoil, Toyoil, dan juga Iryoil. Semuanya ada yoil-yoilnya atau hari. Jadi ingetin pokoknya kalau nanti ada soal, ada yoil-yoil nih, berarti, oh iya, berarti dia baca tentang hari gitu. Oke.
Semoga paham ya. Oke, kita next lagi. Nah, kalau udah ke hari, kita akan masuk ke bulan. Bulan itu lebih gampang lagi nih, dia ada wall, ya. Bulan tuh wall. Nah, di sini juga lebih ke angka teman-teman. Kuncinya kalau teman-teman hafal angka sino yang tadi itu, yang il, i, sam, sa, nah itu gampang diterapin di sini. Kok gitu? Iya, jadi gini, Januari itu kan bulan pertama. Januari itu bulan pertama. Nah, bulan pertama itu angka sinonya adalah il. Nah, jadinya irwol. Tambahi wol, jadi satu ditambahi wol bulan. Jadi satu plus angka bulan, sorry, angka satu plus bulan gitu. Jadi irwol. Januari maksudnya. Februari berapa? Bulan kedua, berarti iwol gitu. Nanti coba saya tanya teman-teman ya. Oke. Bulan Maret di sini ada Samwol. Bentar, saya nyalain annotate lagi. Malah diklik. Oke, wait. Nah, di sini. Maret tuh kan tiga ya, bulan tiga. Berarti Samwol. Sam, berarti Sam plus Wol lagi nih. Sebenarnya kalau lihat kayak gini, wah kayak gampang banget ya gitu ditambah-tambah gitu. Ya karena masih dasar ya teman-teman. Ntar kalau udah intermediate, advance, wah itu lebih menyenangkan lagi. Oke, lanjut. Ada April, April bulan keempat Sawol, Mei ada Owol, Juni itu Yuwol. Lah kok Yuwol? Nah kenapa nggak Yukwol? Padahal kan Juni itu dia tuh ada Juni itu kan angka 6 6 kan yuk gitu ya. Harusnya kan Yukwol gitu ya. Nah ini baru banget nih ya. Tadi 1 menit sebelum jam 8. Jadi saya tuh sempat meeting, enggak sih, sempat diskusi sama orang Korea langsung. Dia juga teacher di Korea, tapi dia ngajar bahasa Inggris. Nah, dia bilang itu bacanya Yuwol bukan Yukwol gitu karena dia tuh pacim gitu konsonan ya. Terus kalau kita U sama O, iya sih dia vokal. Tapi kan kita ngucapinnya tuh U sama O itu kan WO ya. Gabungan U sama O ketika dibaca cepat, jadinya tuh wo. Kayak uwo, 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 jadinya bunyinya uwo kan. Nah itu anggaplah Gyok itu bertemu sama Wurwe gitu ya. Yuk, Gyok sama W gitu ya. Nah itu jadinya G-nya tuh hilang, jadinya Yuwol gitu. Jadi ntar kalau teman-teman, lah kok lagi ngomongin bulan Juni dengernya Yuwol ya. Nah berarti itu tetap Yuwol. Karena dia itu adalah bunyi bulan Juni yang joknya itu dihilangkan gitu. Lanjut. Ada Cirwol. Cirwol, Cirwol yang angka 7. Agustusnya itu adalah Parwol. Terus Septembernya Guwol. Nah, sekarang kan bulan September ya. Nah, berarti bilangnya teman-teman Guwol gitu ya. Soalnya kalian tanya, kalian tau gak sih eh, bulan itu bulan apa? Nah, kan jawabnya bulan Guwol. Guwol tau nggak gitu. Maksudnya bulan September ya gitu. Jadi kalian tuh dengan ngomong Google tuh udah melambangkan bulan September teman-teman. Maksudnya bulan 9 gitu. Jadinya September gitu maksudnya. Nah ini ada, sorry ya ini typo harusnya ada ditambahin lagi sipwol. Ini sipwol. Cuma eh, bacanya tuh lebih ke siwol. Jadi B-nya tuh udah dihilangin. Nah kan tadi kecepatan nulisnya ya. Harusnya sibol. Sipwol ada biopnya di bawah. Cuma saya salah nulisnya. Harusnya kayak gini yang benar nih ya. Bisa kayak gini. Nah, jadi harusnya Siwol, cuma bacanya Siwol. Biopnya juga hilang. Bacanya ya. Nah, terus kalau yang November. November itu kan angka 10 bulan itu kan bulan 11 ya. Bulan 11 berarti 10 ditambah dengan 1. Nah, 10 tambah 1 berarti 11. Nah, ini kita lihat polanya. Sipnya itu adalah angka 10. Sedangkan kalau yang il adalah 1. Nah, 10 ditambah 1 sama dengan 11. Berarti bulan 11 atau November adalah Sibirwol. Sibirwol. Cuma memang eh 11, enggak sih. Angka 1 sama 2 tuh kan hampir mirip ya. Satu itu il, angka 2 tuh i. Jadi waktu kita ngomong bulan Desember, akhirnya kayak merepet-merepet sama gitu ya. Sibibol, Sibibol. Nah, itu juga biopnya digabungkan dengan vokal I, itu dia Sibi, Sibiwol gitu. Jadi bukan Sip Iwol. Ya sebenarnya ya iya sih nggak salah. Tapi kalau dalam ucapan sama kita sering dengarnya itu sama orang Korea, dia lebih gabungin Sibiwol, Sibi sama Sibirwol. Nah, mungkin itu lama-lama kalau kalian terbiasa denger sama praktek akan tahu nih bedanya kapan dia ngomong Sibirwol ada
angka satunya sama kapan dia ngomong angka dua yang i gitu. Emang agak tricky sih ya, sama sulit. Kalau emang jarang denger, saya juga dulu gitu. Tapi ntar kalau lama-lama teman-teman sering denger, misalnya ngomong sama temen, eh si Piwol mau ngapain ya? Si Piwol juga ada acara apa ya? Gitu. Nah mungkin nanti juga bakal terbiasa. Oke, kita clear sekarang. Terkait dengan bulan, kayaknya cukup aman nih. Pokoknya ada 12 bulan. Berarti hafalannya kuncinya dihafalin dari angka 1 sampai 12. Il, I, Samsa, O, Yu, Cil, Pal, Gu, Sip, Sibil, Sibi. Nah, ntar setelahnya tambah aja tuh wol, wol, wol gitu. Kalau lagi ngomongin bulan. Yang penting dihafalin angka 1 sampai 12-nya. Gitu. Aman ya. Oke. Kita akan next slide. Nah, udah ngomongin hari, bulan, sekarang kita ngomongin tahun atau nyon. Nyon juga pakai angka sino, cuma memang ya kalau angka itu agak panjang ya ngomongnya. Bisa tuh kita ngomong kayak contohnya di sini 2025. Wait. Annotate. Nah, misalnya di sini tuh kita bisa ngomong Ichon Isipo. Isipo. Ichonnya itu dari 2000 ya. Jadi dipecah lagi. 2025 itu kan berat. Jadi kalau di Korea aku kayak tadi dipecah-pecah terus sih, Kak. Iya, memang kalau di Korea itu angka-angka tuh cenderung kayak dipecah-pecah dulu sehingga kita abis itu baru kayak nyebutin angkanya itu berapa. Nah, kayak 2025 kayak tahun sekarang. Berarti dia itu di itu dulu dipecah dulu nih ya, 2000-nya. Ada ratusannya nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti langsung ke puluhannya. Puluhannya berapa? 20. Terus ada satuannya nggak? Ada berapa? 5. Nah, berarti kayak gini nih. Terus baru kita rinci. Nah, 1000 dulu deh. 1000 itu, 1000 atau ribuan itu sama ya. Dia itu adalah chon. Chon. Nah, chon di sini. Terus angka 2 berapa? Angka sino. Angka sinonya adalah i. Nah, ini adalah berarti Ichon di sini itu sudah melambangkan 2000. Lanjut. 20. 20 berarti 2 ditambah 10. Nah, duanya berapa? I, ya kan? Duanya berarti ditambah I puluhan. Puluhannya itu sip. Nah, I sip. Nah, terus sama lagi yang kelimanya itu angka sinonya berapa? 5. Oh gitu ya, isi bo. Jadi waktu digabung semuanya makanya Icon isi bo nyon. Nah, nyon ini itu melambangkan tahun. Nah, kenapa ya yang di sini tuh di nggak ada spasi, yang di sini tuh ada spasi gitu ya. Nah, ini correct me if I'm wrong. Jadi kalau untuk yang angka itu ketika digabungkan dengan satuan, angka ya bentuk angka, dia itu digabung. Digabung nih kalau yang angka. Tapi kalau dia tuh dalam bentuk Hangul, nah itu baru di spasi gitu. Tapi kadang kalau misalnya kalian nemuin yang ada digabungnya walaupun kayak bukan angka tapi digabung ya, ya nggak apa-apa sih. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan beberapa hari lalu ya. Beberapa 1 minggu yang lalu. Oke, lanjut. Nah, kalau itu kan 2000 ya. Kalau yang ribuan gimana? Misal saya lahirnya tahun 1098 gitu ya. Nah, 1000 itu kan diambil dari ribuan ya. Kadang tuh ada ya kayak orang yang bilangnya 1000 itu ilchon. Padahal 1000 itu kan sudah melambangkan ribuan ya. Nah, ribuan itu di sini jadinya con. Nah, con berarti kita ribuannya itu berarti 1000 gitu. Dipecah lagi. Bilangnya sini ada ratusan. Nah, ratusannya berapa? 900. Nah, berarti 900. Terus ditambah sama puluhannya 90. Terus ditambah sama angka 8. Nah, sehingga kalau kita gabungkan ada 1998 yaitu Chon Gubek ya, Chon Gubek 900. Ini 900 nih.
Gusip. Gusipnya itu 90, palnya itu 8. Berarti kalau sini 1998 nyon. Nah, itu berarti 1998. Tapi ada juga yang kalau ngomongnya nggak di rinci segini, maksudnya nggak pakai kayak di pecah-pecah. Ada yang bilang kayak 2025 itu isip isipo. Jadi dia pakai yang versi kayak gini. Isip. Jadi dibagi dua gini, set. Eh, nah, jadi itu dibagi dua kayak gini. Nah, jadi 20-nya berapa? 20 isip. Terus 25-nya isipo. Isibo. Nah, isipo ya. Aduh. Sorry ya pakai mouse jadi kurang bagus ini. Semoga bisa dibaca. Nah, kalau yang ini bersama dibagi lagi sipgu. Nah, sih. Jadi dia tuh lebih ke pakai yang pure sino, nggak pakai satuan kayak ribuannya, ratusannya enggak. Jadi kan kalau ini kan ada campurannya nih. Campurannya nih, ini backnya itu satuan untuk ratusan, con satuan untuk ribuan, ya kan tuh. Gitu ya. Sip itu juga satu untuk puluhan. Nah, ini kalau gini berarti langsung sip gu, gusipal. Nah, cuma rata-rata di sini kalau percakapan saya yang udah pernah dilakuin sama teman-teman itu pakainya Lah yang kok mau sip. 14 persetannya? Eh, Jadi itu kalau yang tadi itu ya. Aduh, bentar saya kembali lagi tadi kesempat kelok. Oke. Jadi kalau yang di sini itu bisa lebih biasanya pakai yang awal yang kayak con yang pakai diambil satuan-satuannya, satuan ribuan, satuan ratusan, sama satuan puluhan gitu. Nah, disiap-siapin ya. Mau pertanyaan juga nih, saya clear all dulu. Kayaknya udah pada jago nih. Lanjut. Nah, ini ada contoh juga. Hari ini tanggal 14 September, bener nggak? Ya, bener ya. Hari ini tanggal 14 September. Oke. Hari ini itu onel ya. Nah, wait. Oh, mana sih annotate-nya? Oke. Hari ini itu onel. Onel. Hari ini onel. Nah, ini tapi dibalik nih. Kalau kita kan ngomongnya 14 September 2025. Jadi tanggal bulan tahun. Nah, tapi kalau berarti kan kalau biasanya kita kan DD, MM, JY ya. DD, man-man, year-year. Nah, kalau di Korea itu bisa dibalik nih kalau tanggalnya. Year-year, man-man, DD gitu. Jadi, waktu ngomongnya juga bisa gini juga nih. Oneran, nah ini berapa nih? 2025. Ichon, ayo, masih ingat nggak? Ichon dan Isibo? dan isi onion. Nih, benar, Majayo ya. Oneran Ichon Isibo nyon. Nah, 9 wol ini apa? Cool. Ya, guol. Terus yang ininya? Sasibiryeyo. Nih, bener ya, Majayo. Jadi, kenapa di sini tuh kita bisa lihat ya, sebenarnya tuh ada pembagiannya lagi nih. Kalau iling satu untuk tanggal, kalau wol ini satuan untuk bulan, kalau nyon satuan untuk tahun. Kalau iyeyo-nya itu tadi lebih ke tata bahasa ya. Jadi di Korea itu ada tata bahasa yeyo iyeyo. Nah, karena dia itu berhubungan dengan konsonan, maka dia pakainya iyeyo. Kalau dia berhubungan sama vokal, baru dia pakai yeyo. Sorry, sorry. Kalau dia vokal, ini konsonan. Nah, kalau sininya konsonan, sininya vokal. Jadi kayak kebalik ininya biar bisa dibaca gitu. Kalau misalnya kita ketemu vokal kan bunyinya apa ya kan? Misalnya masa i gitu kan, i yo gitu kan. Gitu teman-temannya. Jadi ini kalau dibaca lengkapnya oneren, ichon isi ponyon, kuor, sipsairi yo. Nah, ini bisa dipisah, cuma karena dia digabung kita bacanya sipsairi yo. Jadi R-nya ini tuh ngikut ke sini gitu ya. Realnya kan Del ya. Riul. Riul. Nah, bunyi depannya itu kan R ya, bunyi depannya tuh R, bunyi akhirnya tuh L.
Realnya ini iri. Nah, dia pakainya di ketika konsonan bertemu dengan vokal, maka bunyi-bunyi awal, maka jadi bunyinya iri ya, bukan ili ya, tapi iri ya. Aduh, saya maaf agak cadel dikit. R ya, jadinya iri ya, yuk. Oke. Lanjut. Untuk yang contoh kedua nih, ada ulang tahunku 15 Agustus 2004. Nah, ulang tahun itu kan sering dengar ya yang 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Nah, 축하합니다 itu kan selamat ya. Nah, ulang tahunnya itu dari sengil. Nah, ini sengil. Nah, ini ulang tahun itu adalah sengil. Terus kalau ku-nya itu yang mana? Ku itu dia J. Nah, J sengiren. Nah, N-nya itu partikel ya, partikel, partikel subjek. Nah, ulang, nih berarti ulang tahunku. Nah, kita balik lagi nih. Ya, formatnya dibalik sama yang Indo. 2004, nyon, 8 wo, 15, yuk. Nah, coba nih, siapa yang mau coba buat baca? Saya Sam. Oke, 저요, 저요. boleh, silakan. 제 생일은 2004년 8월 50일이에요. 15, 15, 15일이에요. Sibo atau Osip? 15. Osip Oke, 50 enggak sih? bener. Kenapa? Osip 50. Jadi Bener, 15, ya. 15일이에요. Oke, thank you, congrats. Applause-nya buat kakak ya. Bener sekali ya, jadi karena 15 itu kan dia awalnya awalnya 10 ya, karena dia puluhan. Makanya kita taruh dulu nih sipnya dulu. Nah, baru kan setelahnya ada 15 kan itu angka limanya oh nasibo gitu ya. Kalau dibalik jadi 50. Nah, kalau dibalik berarti limanya dulu di depan kan. Dia kan 50 kan angka 5 sama nol. 5 melambangkan nol nol sorry. 5 melambangkan O. Nah, terus puluhannya itu kan 10 jadinya oh sip dibalik. Mungkin terlihat sama tapi sebenarnya artinya beda ya gitu. Jadi kalau si boy itu 15, kalau osip itu 50. 50 gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini juga ada satuannya nih. Tapi biasanya eh, kal jarang sih yang kayak kalau ada IEU-nya kalau misalnya di tanda tangan gitu ya. Tanda tangan tuh biasa atau tuh kayak ngisi di sebuah laporan itu biasanya nggak ada IEU-nya gitu nggak ada ya. Karena itu karena buat kalimat jadinya ada biasanya tuh formatnya cuma ini aja nih bagian yang segini doang nih. Nah, ini yang angka satuan gitu aja. Mostly kayak gitu kebanyakan. Nah, biasanya di Korea itu, kalau kita kan tanda tangan apa, terus kayak tanggal, itu kan biasanya letaknya di kanan ya, kanan. Nah, kalau di Korea tuh sejauh saat ini saya menemukan, itu mereka tulisnya di tengah. Jadi kayak ini tuh banyak nih isi apa-apa gitu ya. Misalnya isinya tuh isi teks. Nah, tulisan untuk ngisi tahun, bulan, tanggal, itu di sini nih, di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini lah. Nah, biasanya tuh di sini ada tulisannya kayak nyon apa. Nah, teman-teman next time biar nggak bingung di spill nih. Nanti misalnya ada nyon, oh nulisnya berarti di depannya tahunnya tuh berapa misalnya 2025. Nah, formatnya biasanya next ya, wait. Tadi kayaknya recordingnya stop ya, mungkin ada sih gangguan. Oke. Next. Nah, sekarang nih saatnya latihan ya, latihan. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Yang pertama terkait dengan jam nih ya, yang terkait dengan jam 2.15, jam 11.30, jam 6 lebih 5. Terus kalau udah, ntar kita baru masuk ke tanggal. Nah, ntar kalau udah sama your favorite date and time. Nah, berapa nih tanggal? Ya, tanggal sama waktu favorit. Ya, mungkin ada alasan tertentu juga kayak gitu. Kayak aku aja, saya aja ada loh angka sama waktu favorit. Nah, kira-kira mungkin teman-teman ada juga ya. Nah, silakan jadi kerjakan untuk latihannya. Nah, sekarang tuh jam jam 8.53 ya teman-teman. Jadi karena ini cukup banyak, mungkin saya kasih waktu kita bagi-bagi kali ya. Kita bagi-bagi sampai 5 menit lagi ya. 5 menit cukup nggak buat ngerem ini? Mungkin di jeda ya.
jamnya dulu, misalnya 2 menit. Dan kita bahas, ntar baru tanggal. Garap nih karena tanggal cukup banyak, 4 menit. Nah, ntar kalau udah baru yang setelah your favorite date and time, 2 menit juga. Berarti totalnya 242. 8 menit ya. Silakan. 2 menit terhitung dari 854. Berarti 56. Oke, silakan jawab ya teman-teman. Ditunggu di kolom komentar. Hanggalnya ya. Kalau misalnya nanti teman-teman dia tanya sambil ngerjain sambil dengerin cerita ya teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman sampai Korea gitu ya mau ngomongin waktu, udah nggak usah bingung lagi karena ini tuh yang namanya kayak jam, dia tuh pasti angka asli. Ingat-ingat aja. Pokoknya kalau jam, nyebutin jam mau lama waktunya, mau pukul berapanya, dia itu akan selalu pakai angka asli. Ya, nggak di Hanadu Setnet. Sedangkan kalau yang untuk detik sama menit itu selalu pasti pakai angka sino. Pasti nggak? Pasti itu. Jadi gak usah khawatir. Yang penting ingat-ingat rumusnya. Tapi misalnya kalau aku salah kayak nanti aku padahal mau ngomong jam 2 harusnya ngomongnya dusi tapi aku ngomongnya isi gimana. Nah, mungkin awal orang Korea dengar agak bingung tapi mungkin kalau misalnya mau ngomongin waktu gitu ngomong oh sigan sigan oh kayaknya dia udah agak paham karena kan memang karena bukan bahasanya kita ya jadi kalau misalnya salah terutama di angka itu nggak apa-apa banget masih dimengerti banget lah karena kan yang namanya penggunaan angka di Korea tuh memang sok bisa dibilang sok kompleks itu ya banyak kayak kayak mau nyebutin nyebutin doang itu pakai angka sino tapi kalau ngomongin jumlah itu pakai angka asli gitu. Mm-mm. Misalnya kayak nyebutin nomor telepon, nah itu pakainya angka sino. Terus kalau nyebutin jumlah kayak uh, hange, duge, nege, semul dasotke, 25, 25 buah gitu. Jadi tergantung sama penggunanya. Nah, udah 56 ya teman-teman. Coba cek jawaban dulu. Ah, siapa nih yang udah jawab? Wah, ada yang cek nih. Coba ya. Kamu mau tanya kalau 1998 dibacanya Ilgu Gupalnyon aja boleh nggak? Ilgu Gupalnyon. Eh, selama ini ya kalau kasus kayak gitu jarang sih. Tapi kalau misalnya kecuali ya nanti ditambahin nyon gitu ya. Ini kan ada tambahin nyonnya nih Kak Alfian. Misalnya nanti kayak mau ngomong kalau saya tuh kalian 1998. Nah, kebetulan biar cepet ngomongnya kayak gini. Saya rasa sih orang Korea paham tetap karena ada tambahin nyonnya. Cuma kalau nggak nambahin nyonnya, bisa aja tuh mereka berasumsi tuh nomor peserta gitu ya. Yang nggak tahu nomor peserta dari mana gitu. Soalnya ada beberapa case kayak kalau misalnya ada lomba lari atau lomba apa gitu ya. Itu kan biasanya pakai nomor dada tuh kan. Nah, itu nomor dada itu kan biasanya empat digit angka. Nah, itu bisa tuh nyebutnya pakai ini ilgu gupal doang. Terus biasanya ditambahin sama NIM. Jadi misalnya kayak mau nyebut, nah ini juga unik ya teman-teman. Misalnya karena misalnya saya tuh nggak tahu namanya Calvian. Nah Calvian itu pelari pakai pakai nomor dada 1998. Nah pas lagi undian, nah itu undian nomor tuh bisa bisa dibacanya Ilgu Gupal Nim. Nah maksudnya itu mengacu kepada Kak Alfian. Itu boleh aja sih. Cuma jawabannya gimana? Jawabannya boleh aja. Cuma eh, sebisa mungkin pakai yang rumus tadi Kak Alfian. Jadi yang pakai Con Gubegu Sipal gitu. Nyon. Oke, jawabannya Kak Rizky Ramadan. Oh ya buat teman-teman yang mau tanya, ini juga ada dibuka sesi Q&A-nya ya sekaligus itu. Jadi sekalian tanya nggak apa. Oke, Dusi Sipobun. Oke, kita lihat dulu. Yang jam 2.15. Dusi Sipobun. Benar ya, Dusi Sipobun. Sudah dihilangkan untuk yang real atau akhirannya. Benar Kak Rizky Ramadan. Congrats. Applause buat Kak Rizky Ramadan kan sudah benar. Terus ada Kak Nur Herman Tanjung. eh Kak adminnya, ntar dulu. Oke, wait. Oke, teman-teman siap lagi nih yang belum jawab nih. Ditunggu jawabnya dulu ya.
Oh ya, ntar kalau ada request materi apa, sampaikan aja ke admin nanti bisa dibuat materinya. Wait. Oke, ntar jawab ya. Ini kayaknya Kak admin sedang tidak di sini, mungkin ada gangguan sinyal, jadi izin menjawab pertanyaan ya. Oke, kamu tanya juga baiknya belajar Hangul itu misal kosakata, baiknya kita tuh tulis romanisasinya juga nggak Kak, atau Hangul aja. Oke, jadi gini, kalau dari saya sendiri, awal banget belajar bahasa Korea tuh Hangulnya dulu. Hangulnya tuh dimatengin banget, bener-bener mateng, sematang-matengnya mateng gitu ya. Harus hafal di luar alam bawah sadar. Bener itu bener hafal banget. Jadi ngeliat apa, walaupun kita tuh lama bacanya nanti ya, karena masih baru, gak apa-apa. Yang penting kita tuh udah hafal. Kalau misalnya I itu yang, bentar ya, kayaknya harus digambarin duit deh, sambil nulis. Misalnya kayak yang I, ya berarti kayak gini. Oh, pokoknya kalau itu adalah itu terus. Nah, itu inget terus. Nah, jadi kalau jawabannya tulis romanisasinya enggak. Kalau saya nggak nulis, kenapa? Satu, itu memakan waktu ya. Memakan waktu bener nggak? Tapi kalau misalnya kita udah hafal Hangulnya, Hangul tuh kalau nggak salah ada 54 tuh. 54 terdiri dari 5 5 konsonan rangkap, kemudian 14 konsonan tunggal, 10 vokal, 10 apa 44 ya? Sebentar saya ambil hitung ya. 10 vokal tunggal, terus 11 vokal rangkap, sama tadi yang pertama tuh ada 14. Iya, berarti ada 40. Kok 40 sih ya? Pokoknya Hangul tuh cukup banyak ya, tapi nggak apa-apa. Nah itu dihafalin banget tuh. Dan ngafalin Hangul tuh bukan semata-mata kita kayak ngafalin i sat i gitu ya, enggak. Tapi bener-bener yang kayak misalnya vokal rangkap itu kan, ini jadi masuk ke pembelajaran vokal nggak apa ya. Soalnya ini ternyata sinyalnya admin lagi putus nih, jadi kayaknya lagi hujan nih nggak apa-apa ya. Mohon maaf, izin mengambil alih nih ya. Aduh, mohon maaf banget nih kakak admin. Oke, nggak apa ya. Jadi wait. Oke, akan saya jawab semua pertanyaan teman-teman. Insya Allah ya, selagi bisa. Oke, jadi saya mau buka whiteboard dulu terutama. Wait, whiteboard. Biar lebih enak gitu ya. Cuma di sini tuh whiteboardnya nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi tak sediain, tak buat kolom kosong dulu ya. Wait. Hmm. Nah ini momentum yang sangat bagus banget teman-teman kalau mau tanya ya. Saya siap banget menjawab pertanyaan teman-teman. Selagi bisa jawab ya. Oke, wait. Nah ini sesi momen khusus nih ya. Oke, yuk kita jawab pertanyaan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk yang Hangul itu ya, itu wajib hukumnya pertama dihafalin semua, wajib banget hukumnya, sebentuk-bentuknya dihafal-hafalin. Terutama kalau konsonan. Terus nggak hanya bentuknya, tapi nama-namanya khususnya buat dia konsonan. Karena kan konsonan itu contohnya kayak gini. Dia itu kan giok ya. Nah itu harus teman-teman harus diinget tuh. Ini tuh bentuknya, ini tuh namanya giok. Namanya doang loh, belum bunyinya. Bunyinya, giok ini bunyi awalnya atau bunyi, apa ya, ulangi. Konson itu punya bunyi awal, bunyi tengah, sama bunyi akhir. Cuma saya biasanya bedanya bunyi awal sama bunyi akhir aja. Kalau bunyi awal itu terlihat dari namanya. Nah, namanya di huruf yang pertama itu kan G ya. Nah, itu nama awal ya. Sedangkan kalau yang K itu, sorry, bunyi awal tuh G, bunyi akhirnya tuh K. Jadi, kesimpulannya huruf G itu punya dua bunyi, yaitu G dan K, G atau K gitu. Tergantung kita sama pasangan atau setelah huruf gioknya ini apa, vokal atau konsonan. Atau konsonannya memiliki hukum udah kayak tajwid ya, tapi memang kayak gitu. Yang bisa merubah bunyinya. Nah, kalau misalnya Nian, Nian gimana sih Nian? Niun. Nah, Nian gini ya. Nian itu bunyi awalnya kan N, bunyi akhirnya N. Berarti karena dia itu sama-sama awal akhirnya N, maka Nian ini dia memiliki satu bunyi yaitu N. Kenapa satu bunyi? Ya karena awal sama akhir sama-sama N. Kecuali dia beda, baru dia punya dua bunyi gitu.
Terkecuali lagi khusus yang ini, yang bulat doang ini ya. Nah, itu iya namanya ing. Emang sih awalannya tuh i, akhirannya eng, tapi bukan berarti dia punya dua bunyi i sama eng. Dia cuma punya satu bunyi doang yaitu eng. Dan dia juga sebagai pembantu atau pasangan buat vokal yang tidak diawali dengan eh untuk vokal yang letaknya di paling awal kata ya, suku kosakata. Jadi kayak misalnya kayak tadi tuh Iwol. Iwol kan bulan Februari. Nah, di sini tuh ada pembantunya nih. Ada pembantunya. Si pembantunya tuh yang mana? Pembantu tuh yang ini nih. Nah, ini pembantunya. Aslinya dia itu ya I doang, tapi karena dia dibantu, jadinya ada yang kayak bulat ini atau kita bisa sebut sebagai iyang gitu. Nah, ini tuh kuncinya. Jadi dihafalin dulu semua Hangul yang ada, terus nanti dia masuk satu nih, biar nanti lebih paham lagi. Tergantung, ingat ya, pengaplikasinya itu tergantung sama kosakata yang sedang kita buat. Jadi kuncinya dihafalin untuk Ya, semua Hangulnya, gitu. izin Kak, berarti eee, nggak disarankan buat romanisasinya gitu ya, Kak? Misalnya di samping Hangulnya itu romanisasi gitu. Oke, kalau dari saya sendiri sih enggak ya. Oh, dari saya sih enggak. Kenapa? Karena terlalu memakan waktu aja sih. Cuma kalau kalau bagi kakaknya, ah ya nggak apa-apa lah. Biar lebih banyak juga ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi dengan syarat kakaknya harus sudah benar-benar hafal. Gitu. Oh, Kalau udah benar-benar hafal nggak pakai nggak apa-apa. Tapi kalau belum hafal ya emang sebaiknya pakai. Gitu Kak. Jadi tergantung metodenya lebih nyaman yang mana. Nah kalau kakak sendiri lebih nyaman ada romanisasinya atau enggak? oh, ya. Soalnya kan ada beberapa yang bilang karena ada baksimnya nanti jadi kalau ditulis romanisasinya itu agak gimana gitu katanya. Jadi saya juga bingung mau nulis romanisasi, iya ya nanti berubah bunyi gitu. Oke, kalau merubah bunyi itu juga kan ada hukum-hukumnya ya kayak hukum pacim itu ya. Nah, kuncinya dihafalin pacimnya gitu. Biar kita tuh nggak terganggu atau ke distract sama perubahan romanisasinya. Contohnya kayak Hakyo. Hakyo ini kan kalau kita lihat kan dia tuh giok bertemu sama giok ya. Nah, mungkin kalau kita lihat ketika apa ya konsonan ketemu konsonan, mungkin konsonan sorry, bentar akan contoh. Oh ya, nih pakaian, pakaian tuh kan ot, terus ketika kita pasangin sama artikel i, kan jadinya osi ya kan, berarti kan dia pakai bunyi awal, berarti kan kalau nggak memiliki hukum pacim yang khusus, kalau saya nyebutnya ya gitu, nah ketika konsonan bertemu dengan vokal, maka bunyinya itu menjadi bunyi awal, makanya jadi osi. Tapi kalau si i-nya nggak ada, dia pakai jadi bunyi akhir, jadi bunyinya t ot gitu doang, pakai bunyi yang siotnya yang ini, yang huruf t-nya. Nah, ketika si siapa namanya ini, siapa namanya Giok ya, si Giok bertemu dengan si Giok, nah dia kan ada rumusnya nih, jadinya bunyinya tuh jadi k. Jadi yang awalnya Hagyo, jadinya Hakyo gitu Kak. Nah itu kan karena kitanya tuh menghafal rumus pacingnya. Nah itu Kak, jadi kuncinya ya memaham dan juga menghafal sih sebenarnya, tapi lebih baik paham ya. Memahami konsep dari pacim itu sendiri. Dan sebenarnya nggak banyak kok, konsep pacim itu nggak banyak. Jadi daripada kita nulis terus juga kan kalau misalnya kita nulis romanisasi ya Kak, kalau misalnya yang gini nih, ini kan eo ya kan, kita yang punya eo. Biasanya kan kalau romanisasinya kan eo. Terus kalau yang ini juga o ya kan, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita nulis romanisasinya kan kayak lebih banyak ya. Itu misalnya orang awam baca ngikutin kayak misalnya EO-nya dibaca juga nggak O aja gitu kan. Nah, itu juga yang ngebuat kita jadi kayak distract. Sedangkan kalau kita lagi listening, itu tuh cenderung kita dengarnya tuh O aja, nggak EO-nya gitu loh, Kak. Kalau saran dari saya sih buat mempercepat waktu aja ya. Ini karena memang kalau saya sendiri karena ingin mempercepat waktu untuk belajarnya, jadi saya nggak pakai nggak ditulis romanisasinya. Cukup hanggelnya dihafalin, hanggel sama rumus pacim-pacimnya gitu. Ada yang lupa nggak?
Ya ada sih, cuma abis itu nanti di recall lagi. Yang penting paham konsepnya dulu ya. Karena ya banyak juga sih, ya tapi nggak banyak banget gitu Kak. Gimana? Apakah menjawab atau masih ada yang lagi? Nggak apa. Menjawab, Kak. Terima kasih, Sam. Oke, sama-sama. Next ya, ini aduh berantakan banget ya. Coba saya hapus dulu. Kak, jadi dari Kak Muhammad Firdaus Budi Sanjaya, Kak jadi bahasa Korea tuh untuk jam itu kalau pagi sama sore kebanyakan penalaran sesuai konteks kah? Sama apakah dalam bahasa Korea banyak kata yang dipendekkan atau disingkat? Oke, kalau jam itu benar sesuai konteks ya. Jarang kayak di sini tuh ngomong kayak aku bakal lembur jam 4 sampai jam 12. Nggak tuh dibilangin kayak jam 4 jam 4 OHU sampai jam 12 OHU tuh enggak. Tapi bilang aja jam Nesi, Nesi Kaji Yoldusi gitu aja. Berarti nggak ada keterangan tambahan OHU Ojonya gitu loh. Itu Kak yang pertama. Yang kedua, kalau kata yang dipendek disingkat pasti saya rasa pasti ada ya. Contohnya sebenarnya bukan disingkat cuma kayak lebih memang jadi lebih mudah aja. Nah, apa ya? Oh, gabungan. Ada sih cuma kok jadi lupa ya tiba-tiba. Bener ya? Apa ya yang sering digabung tuh? Ada sih, pokoknya itu gabungan apa sama apa, tapi itu, oh iya ini nih, Undongjang. Undongjang itu tempat eh, olahraga ya, atau playground. Jadi sebuah tempat yang luas, ya. Atau Suyongnya deh, Suyongjang. Suyongjang itu dari kata Suyong Hada sama Jangso. Jangso-nya itu tempat, Suyong Hadanya itu berenang. Tempat berenang berarti kolam renang. Nah, gitulah. Itu tapi itu bukannya saya buat-buat enggak, tapi memang di Korea Soyeongjang ya kolam renang. Cuma kalau kita lihat kita bagi lagi kalau ke dalam pohon faktor gitu ya. Soyeongjang itu ada Suyong sendiri, Suyong ada sini sama Jangsonya. Saya mengambil saya tuh menarik kesimpulan dari situ. Nggak ada sih yang kayak ngajarin saya kayak oh, Soyeongjang itu dibagi ke sini sini nggak cuma menurut penalaran saya ketika membaca sebuah kalimat membaca sebuah kosakata yang sebenarnya itu terdiri dari beberapa kata yang digabung. Nah, itu tuh oh iya dari gabungan ini sama ini satu gitu. Terus apa lagi ya? Em, banyak sih, cuma kebetulan ditanya di tiba-tiba lupa ya. Tapi banyak beneran. Banyak yang kosakata tuh digabung-gabungin gitu. Jadi kayak beberapa kosakata jadi satu. Nah, tapi dia tuh sebenarnya ada anaknya lagi kalau kita bagi lagi gitu. Gitu Kak Muhammad Firdaus Budi Sanjaya. Semoga menjawab ya. Atau ada pertanyaan lain? Ini aku kayaknya ingin bertanya. Oke, gimana Kak? Kan tadi kan kakak bilang ada beberapa jenis pacin. Yang, ah, waktu saya belajar awal-awal untuk bahasa Korea itu, saya belajarnya lewat Duolingo gitu untuk pengenalan pengenalan huruf Hangul. Nah, Ya. ketika pengenalan huruf Hangul itu yang G, di situ dia bilang kalau di awal huruf G itu pasti dibacanya seperti kakak. Jadi misalnya kayak kabang gitu. Itu termasuk pacem atau tidak, Kak? Kayak perubahan bunyi huruf kayak gitu. Oh, oke oke oke. Makasih sebelumnya ya Kak Sakina untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk seperti itu, untuk di awal, maksudnya dia itu si kayak kabang gitu ya, itu kan dia tuh giok sama vokal A ya. Nah, kalau saya tuh sejauh ini ya saya baca tuh kalau pacim itu adalah konsonan akhir gitu ya, atau perubahan konsonan di akhir gitu, atau jadi bukan yang kayak di awal gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya Kak Giok sama A, Giok sama vokal A itu memang sih terdengar kadang ada yang nyebut kada sorry kabang, ada yang bilang kabang gitu. Nah, itu lebih ke orangnya yang ngomong sih. Cuma kalau kita lihat kayak kayak apa namanya? Peraturannya gimana gitu ya. Kayak misalnya vokal ketemu konsonan, konsonan ketemu vokal tuh bunyinya apa. Nah, itu
lebih ke bagaimana cara kita mengucapkan bunyinya sih Kak, bunyi dari huruf itu sendiri. Gitu. Kalau pacim tuh lebih kayak yang di bawah gitu Kak, kayak tadi tuh yang eh ot ya. Ot itu kan syotnya di bawah, syotnya di bawah terus i-nya di samping kan. Nah, itu kan syotnya itu ketemu dia tuh kalau saya anggapnya ya, itu sebagai pacim terus dia bertemu sama vokal ini. Jadinya osi, bukan yang kayak syotnya itu di awal. Kan kalau kabang kan di paling awal banget tuh dia giok ya. Nah, baru ketemu vokal. Tapi posisi dia nggak di bawah kan. Nggak sebagai konsonan akhir kan. Nah, gitu sih, Kak. Kalau saya anggapnya gitu. Cuma ntar kalau misalnya ada yang kurang tepat, boleh banget untuk disampaikan. Oke. Apakah menjawab Kak Sakinah atau masih ganjil nih teman-teman? Gak banget kalau masih ganjil ya. 네, 알겠습니다, 선생님. Ah, aduh gimana jadi panggil saya ini. Oke. Oh ya, terus kalau misalnya ya kita kan ngomong makasih itu misalnya kan kayak 감사합니다, 고맙습니다 atau yang sering kita dengar kan kayak gomap sama yang kamsa gitu ya. Nah, kalau FYI kalau di sini tuh penggunaan yang kayak sering saya pakai tuh kalau kamsahamnida sama gomaps iya sama-sama terima kasih cuma konteksnya beda. Jadi kalau yang kayak kamsahamnida tuh lebih kayak ke bantuan. Jadi sesuatu yang bukan berupa benda. Tapi kalau kayak kita dikasih benda itu tuh lebih ke gomap pakai yang gomap misalnya saya dikasih kopi nah saya bilangnya tuh gomap semida tapi kalau saya dikasih dibantu ini kayak misalnya ngangkatin barang atau mindahin apa gitu ya itu pakainya kamsahamnida gitu teman-teman jadi itu tergantung pemakainya itu FYI setelah saya dapat info itu sih tapi cuma ini saya tanya ke teman saya yang di Korea ya maksudnya nanti make sure apakah itu yang saya dapatkan benar apa enggak. Cuma sejauh ini kayak gitu sih. Dan orang Korea juga saya perhatiin kalau saya habis ngasih barang, mereka ngasih bilangnya gue 감사합니다. Cuma kalau kalau saya ngasih bantuan, jawabnya 감사합니다 gitu teman-teman. Oke, terus tadi kayaknya ada pertanyaan lagi, wait. Oke, jawabannya Kak Arla nih. Kita cek lagi ya. Kita kembali lagi nih. Asik banget pertanyaannya ya. Nih, Kak Arla, Dusi Sipobun. Oke, benar. Selanjutnya jam 11.30. Yol Hasi Samsibun. Oke, ini Kak Arla. Ya, Kak Arla udah keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kak Arla di sini tuh harusnya teman-teman itu kan harusnya yang dihilangin itu cuma A-nya aja, Yolhana. Kan harusnya kan Yolhana. Cuma karena dia digabungin sama satuan si, harusnya di Yoran aja. Jadi Yolhan, sehingga A-nya I-nya itu hilang. Bentar, saya coba coret lagi. Sini kan harusnya gini ya. Kalau kita lihat secara bentukan wujud aslinya tuh kan Yolhana. Nah, tapi karena dia ada si, A-nya itu hilang. Jadinya hanya ini N-nya nggak, jadi hanya bukan berdiri sendiri, tapi N-nya itu bergabung dengan si hanya. Jadinya Yol Han. Jadi teman-teman tulisnya nanti kayak gini, Yol Han. Nah, Yol Han si. Tapi kalau di Korea, H itu dia kan eh gini, ketika Pacim ya bertemu dengan Hyut, Hyutnya itu bunyinya tuh bisa hilang. Makanya dari sini itu realnya langsung ketemu sama nabrak. Jadi hanya itu dihilangkan, jadinya bertemu sama A langsung. Jadi yang awalnya Yolhan, jadinya Yoran. Yoran gitu. Jadi pas ngomong jam 11 jangan bingung kalau nanti dengar jam 11 tuh dia ngomongnya Yoran, bukan Yolhan. Karena hanya itu dilewatin, Hyutnya itu dilewatin. Jadinya langsung ke realnya ketemu sama A. Nah, huruf konsonan bertemu dengan vokal, maka bunyinya bunyi awal. Real itu diawali dengan huruf sorry, makanya jadinya Yoran, bukan Yolan gitu. Berarti Semoga dapat huruf A-nya gimana? nggak penting di sini ya Kak, dibuang aja, langsung yang R langsung ketemu A gitu berarti huruf H-nya Bener. hilang. Ya, maaf ya dihilangin ya. Tapi maksudnya iya benar dihilangin. Tipis gitu banget. Jadi kayak nggak ada hanya gitu. Nah, sama nih. Coba ya nih Kak tadi itu siapa? Kak siapa nih? Kak Nur Halimah. Nah, ini. Jadi nih, kalau misalnya yang ini nih. En, ah, Neng.
Nah, ini kan bank ya, ini bahasa Koreanya bank. Nah, kira-kira dibaca gimana nih? Eh, halo? Ya, Eneng. kurang kurang jelas. Eneng. Eneng. Oke, nggak apa-apa. Ini kan mungkin kita bacanya enheng ya, atau nggak eneng gitu ya. Ada hanya eneng. Cuma karena kembali lagi, hayatnya itu dihilangkan ya. Jadi dia langsung kita bacanya eneng gitu. Oh, bukan eneng ya, Kak? Bukan. Coba nanti ya, gini. Tak buka di... Ya, bang Tapi, kan. Bang itu bang. Artinya bang ya. benar, Bang. Oh, bukan. Nggak ada suaranya sih. Nih, wait ya. Dengar nggak? Dengar, teman-teman? Ya, Kak, kedengaran. Nah, ya gitu. Neng. Jadi hanya itu hitnya tuh dihilangin gitu ya. Aduh, saya lupa ya. Tapi saya tuh di eh, pembelajaran Pacim itu saya pernah menginformasikan kalau hit di mana posisi hit itu bisa dihilangkan gitu ya. Di mana ketika dia tuh hitnya tuh tipis, tipis banget kayak gini kan kayak gak kebaca kan. Jadi ya udah setelahnya dibaca gitu neng enggak apa neng gitu jadi hanya itu dihilangin atau kalaupun ada tuh tipis banget. Nah, itu tuh ada pembelajarannya. Itu teman-teman. Next. Lanjut. Terus Yosotsi Obun. Nah, Yosotsi. Oh, itu tadi yang Yoransi Samsibun benar. Kalau misalnya mau jadi Yoransi Ban juga boleh. Lanjut. Yang Yosotsi Obun. Yosotsi Obun benar. Yosotsi Obun jam 6 lebih 5. Oke, kita cek cabenya Kak Fatmawati. Oke ya. Nggak apa-apa, walaupun tadi udah ada yang keluar maaf ya, mungkin karena kebanyakan tadi saya jawab. Nah, yang Fatmawati, jawabannya Kak Fatmawati, Dusi Sipobun. Dusi Sipobun, benar. 11.30 Yoran Siban, benar banget. Udah diterapin tadi ya yang lainnya itu. Terus yang nomor, yang jam 6 Yosot Si Obun. Benar sekali. Wah, thank you banget nih. Jawabannya Kak Fatmawati 100 juga. Congrats. Oke, next ke oke sama-sama. Oke, kayaknya udah nggak ada yang ini lagi ya. Nah, ini masih mau coba yang latihan nih yang tanggal banyak banget sih pusing. Yaudah, ini tuh bisa banget ya jadi PR ya mengingat waktunya tuh sebentar lagi. Tapi kalau teman-teman masih ada waktu buat jawab, nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang pertanyaannya itu kan di eh oke, cukup lah nggak apa. Next. Wait, tadi di mana ya ini? Hmm, tadi saya tuh lagi open ini ya. Oh, ini share screen-nya masih ada nggak sih, Kak? Saya. Ya, slide sekarang lagi kayaknya absen, Kak. Oh, Screen-nya lagi oh, kebuka absen. Ya, oke. ah, oke, 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 oke. Oke, tadi kayaknya karena nyasar jadi salahnya. Oke, oke. Nah, kayaknya yang tanggal jadi PR ya. Terus yang boleh dong dikasih tahu sama saya gitu ya. Angka tanggal favoritnya berapa deh? Kan ada 1 sampai 31 kan. Kira-kira coba deh sebutin tanggal favorit kalian di chat ya. Biar sambil aja nih, kira-kira angka berapa nih? Saya ke 15 tuh berapa ya Koreanya gitu. Oke. Ada sekaligus itu ada yang mau tanya. Makasih ya kalau udah diingetin buat isi absen tuh teman-teman jangan lupa isi absen ya. Oh ya, kalau misalnya ada masukan tuh saya sangat berterima kasih banget karena bakal jadi input dan buat evaluasi saya. Misalnya saya ngomong kecepatan banget nih kayak lagi balapan karung. Wah banget kalau kecepatan. Aduh, oke. Ya sih jawabannya udah pada benar. Tanggal favorit nih berapa nih?
27 Mei, Kak. Wih, 27 Mei. Oke. Komplit banget banyaknya. Ternyata tanggal favorit udah beda ya. Mereka ada yang sama, jangan-jangan, oh jangan-jangan angkanya sama gitu. Oh tapi ada yang sama nih ternyata. Kamu Firdaus sama Kak Dela sama 19. Bedanya di bulannya aja. Oke, kalau Kak Alfian 27 Mei. Berarti isip chill. Nah, isip ciril. Jangan lupa ya, kalau tanggal tuh kasih il di akhirnya. Kalau misalnya tanggal 1 berarti gimana? Iril. Ya, dia ada iril. Au, coba present lagi nih kesel banget ya kalau udah itu dia kayak kembali kosongan gitu teman-teman. Isi nah misalnya angka tadi itu ya yang 11 mau ngomong angka 1 gitu ya angka 1 gini. Nah karena di Korea itu ada kalau mau ngomong tanggal tuh ada il jadinya iril gitu. Ariel bareng sama vokal i pakai bunyi awal real r-nya nah jadinya r real i ri-nya iril gitu. Kalau tanggal 11 gimana dong? Sip. Nah, ke atas ini campur. Sip, iril. Kalau 12, sibi, sibilir. Nah, itu juga agak sulit. Pokoknya angka 1 sama 2 tuh agak sulit pengucapannya. Gak apa-apa, tapi nanti terbiasa kok. Sip, i, sibil. Ini, sibil. Kalau ini, sibiril. Nah, itu kan nanti itu ya, terbiasa gitu. Emang agak mirip-mirip sih. Oke, terus ada dari K 30 Desember. Berarti Samsip, Samsibil. Nah, Desembernya apa yo? Sibiwol. Nih, tadi kalau itu awal yang ke Alfian. Kalau kantor Lima Tanjung, baru dibilang ya sulit ya. Iya, ih, maksudnya sih. Iya ya, tanggal 2 Agustusnya Parwol. Terus 19 Sipguil sama Julinya Cirwol. 19 September Sipguil Guwol. Oke, sama-sama. Kak Nur Rahman Tanjung. Kak, struggle-nya belajar bahasa Korea bagaimana Kak ketika awal-awal? Nah, struggle-nya itu ngafalin Hangul ya. Waktu itu kalau nggak salah ngafalinnya 3 hari. Dan itu tuh udah yang kayak hafal semua bentukan Hangul ya. Kenapa? Karena satu Hangul itu saya coba tulis ada sekitar 50 ya. Diulang-ulang setiap harinya, terus diingat-ingat, diulang lagi. Terus pakai flashcard. Itu metode flashcard ya, biar hafal. Nah, itu nah, misalnya saya minta tolong adik saya atau minta orang lain gitu buat tolong dong ini gimana gitu misalnya. Tapi saya nulis artinya, jadi mereka tuh bacain artinya, ngecek artinya. Nah, kalau saya yang hanggalnya gitu, pengucapannya. Jadi itu buat ngelatih. Terus kalau saya itu kalau udah bisa hangul nanti ngafalin kosakata. Nah, dulu saya eh, satu hari itu 100 kosakata kurang lebih. Terus dihafalin banget ya, dihafalin terus. Jadi kayak bolak-balik dihafalin terus. Metodenya juga macam-macam. Ada yang flashcard, ada yang saya tulis besar-besar hurufnya daripada huruf biasa. Sekitar 2 kali sampai 3 kali lipat biar kayak semakin besar di saya itu kalau saya ya semakin gampang teringat. Misalnya ya kata apa gitu ya, banyak banyak gitu. Terus saya tuh satu buku biasanya kayak misalnya kalender gitu ya. Misalnya bukunya itu segini tuh ini karena pakai efek ngeblur jadinya tuh belakangnya ngeblur ya. Wait. Itu struggle-nya lebih ke bahasa sih, bahasa kosakatanya sih Kak. Kalau dari saya sendiri. Nah, oke, misalnya satu gini ya, itu tuh setengahnya atau saya bagi tiga, 1, 2, 3 itu buat Hangul romanisasi, Hangul arti gitu aja sih. Dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus. Itu sih, semoga menjawab ya Kak Nur Halimah. Oh, ya gitu. Kamu Muhammad Firdaus Bisanya ya. Kalau untuk buka dari rekomendasi buku nggak untuk belajar gambar Korea. Nah, kalau untuk itu sebenarnya kalau dari ini ya, fun fact banget teman-teman. Kalau kalian mau belajar bahasa Korea gratis, itu ada dari yang namanya Nuri Hakdang ya. Nuri Iksi itu tuh dari pemerintah Korea yaitu ada tuh dia tuh gratis ya. Kalian bisa lihat aja itu bukunya dia tuh dari Sejong 1 sampai Sejong sekian tuh banyak. Silakan pelajari ada versi bahasa Indonesianya juga. Jadi kalian lebih mudah untuk belajar. Tapi kalau kalian mau belajar grammar, nah itu kalian bisa pakai Korean Grammar apa ya judulnya bentar.
Oh ya, Korean Grammar in Use Beginner itu e-booknya ada itu dari dari mana tuh ya? Oh, iya itu ada atau enggak kalian keywordnya pokoknya di Google tuh jadinya Korean Grammar Beginner. Ada yang dari maksudnya penulis biasa, ada yang emang dari Yonsei, Universitas Yonsei. Nah, itu ada juga. Grammar Korea tuh super duper banyak banget ya. Kadang ada yang artinya sama tapi tuh kapan penggunaannya tuh tergantung beda gitu sih teman-teman. Tapi nggak apa. By time ya mesti bisa kok. Gitu. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Oke. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkinan ya sama-sama ya semuanya. Ntar kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut, boleh banget kunjungin ke Instagram atau LinkedIn, barangkali mau connect atau mau tanya-tanya, boleh banget. Saya terbuka. Saya bakal balas sih, tapi kalau pas lagi buka HP ya, jarang banget buka HP sih. Mungkin enggak sih, enggak jarang banget, cuma pokoknya kalau lagi buka, kalau ada waktu, pasti bakal terbalas. 감사합니다, 여러분. 수업은 여기까지입니다. Sampai pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Saya kembaliin ke kakak admin. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Ya, jadi gimana semua untuk pembelajaran hari ini? Paham ya? Semoga paham. Terus jangan lupa dibuat di kerja PR-nya. Ada 3 nomor itu. Minggu depan, kalau bisa, kita setoran PR dulu sebelum mulai ya. Mana, Kak? Ya, setoran dulu, baru mulai. Boleh, boleh. Oke, oke. Jadi sekadar informasi teman-teman, minggu depan kita juga masih punya free class dengan materinya akan kami informasikan di grup. Jadi sering-sering baca grup buat ikutin informasi tentang free class dari Mabicara Community. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kamsahamnida. Salam Terima sehat. kasih. 감사합니다. 수고하셨습니다, 여러분. 바이. Thank